Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Matius 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 8 bait 1 dan 2. Silakan duduk, kita akan bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia. Seringkali kami tidak dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Bahkan yang kami lakukan justru sering melukai hati Tuhan, melukai hati sesama kami. Apapun itu bentuknya, baik dalam perkataan, tindakan, ataupun juga dalam sikap, kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita nyatakan dalam Kidung Jemaat 30A bait 1 dan 2.
Di dalam Dia kita memiliki pengharapan mendapatkan pengampunan dosa, sebagaimana dinyatakan dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 252 bait 1 dan 3. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa sebelum kita membaca Injil yang hendak kita renungkan bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Tuhan kembali hendak mengingatkan kepada kami atas apa yang harus kami persiapkan dalam kehidupan kami, menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Tuhan menolong kami untuk kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki atas hidup ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19. Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 19. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut,
Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup yang kita jalani, tentu kita pernah melihat sebuah bangunan yang sangat megah. Mungkin juga kita pernah melihat bangunan gedung gereja yang sangat megah. Biasanya ketika orang melihat gedung gereja yang sangat megah atau bangunan apapun yang sangat megah, orang pasti akan terkagum-kagum. Oh, luar biasa, bangunannya sangat bagus sekali. Dan bahkan orang yang memiliki bangunan itu pun juga akan bangga. Misalnya kita punya gedung gereja yang megah, lalu suatu saat kita pergi ke suatu tempat, terus ada orang berbicara bahwa di sana ada gedung gereja megah. Oh iya, itu gedung gereja kami. Ada sebuah kebanggaan ketika kita memiliki sebuah bangunan yang megah. Bahkan ketika bangunan itu sangat megah, kita akan mencoba untuk menghiasi supaya bangunan itu semakin dikagumi oleh banyak orang. Itu adalah hal yang wajar. Tidak apa-apa orang mengagumi bangunan yang megah. Tetapi ketika kurang memperhatikan relasinya dengan Tuhan, maka meski bangunan itu bangunan yang sangat megah, bangunan yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan yang indah, tetapi kalau orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka itu juga tidak akan berguna atau menjadi sia-sia. Kenapa? Karena bangunan itu tidak akan kekal. Ada saatnya pasti akan binasa. Nah, sebagaimana bacaan Injil Lukas 21 ayat 9 sampai dengan 19. Ketika ada orang-orang mengagumi bangunan bait suci. Mestinya Yesus senang ketika ada orang-orang mengagumi bangunan bait suci yang begitu megah. Tetapi justru sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Artinya,
Tidak perlu mengagumi bangunan itu karena suatu saat itu pun juga akan hancur. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus ini hendak mengingatkan bahwa kesudahan zaman itu pasti akan terjadi. Jadi bukan fisiknya yang harus dikagumi, tetapi bagaimana ketahanan iman seseorang dalam kehidupan yang harus dijalani. Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan tidak akan ada satu batu pun terletak di atas satu batu yang lain, kemudian mereka bertanya, kapan hal itu akan terjadi? Artinya apa? Mereka lebih mencari tanda-tandanya apa ketika kesudahannya itu akan tiba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu diketahui bahwa pada waktu itu juga beredar tapi aliran atau gerakan yang menekankan bahwa kesudahan zaman akan segera tiba, dan orang-orang yang mengatakannya itu mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Dan itu cukup membingungkan umat. Terhadap gerakan yang seperti itu Yesus mengatakan jangan percaya. Termasuk di dalamnya ketika berita bahwa ketika peperangan dan pemberontakan terjadi, maka sudah akan terjadi kesudahan zaman. Memang peperangan, pemberontakan, gempa bumi, dan lain-lainnya itu akan mendahului, tetapi bukan berarti pada waktu itu ketika orang sedang dibingungkan oleh aliran yang terus menekankan terkait dengan sudah akan datang. Yesus mengatakan kepada mereka supaya mereka tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku dia, yang mengaku Yesus, yang mengaku nabi, yang mengaku bahwa mereka orang itu adalah orang yang tahu akan apa yang terjadi. Jadi banyak orang pada waktu itu tidak bertanya apa yang harus dipersiapkan, tetapi justru kapan saatnya itu terjadi. Nah, itulah sebabnya pada waktu itu Yesus kembali menegaskan kepada mereka, yang penting bukan kapan, itu pasti terjadi. Bangunan yang bagus seindah pun tetap juga akan hancur, itu pasti akan terjadi. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana umat mau bertekun dan bertahan di dalam iman ketika harus menghadapi peperangan, menghadapi pemberontakan, menghadapi bencana alam yang akan mendahului terkait dengan berakhirnya zaman. Itu yang lebih penting, bukan kapannya tetapi bagaimana. Jadi Yesus hendak menekankan bahwa yang paling penting bagaimana mereka bertahan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dalam ayat terakhir tadi, orang yang bertahan dalam iman kepada Dia akan memperoleh kehidupan. Dan bahkan ketika peperangan terjadi, ketika pemberontakan terjadi, aniaya terjadi, mungkin bukan orang lain yang menganiaya kita, tetapi bisa saja orang-orang yang dekat dengan kita, saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi bagaimana yang paling penting, kita bertahan dalam iman. Itu yang harus terus dikerjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bertahan dalam iman itu membutuhkan ketekunan. Orang yang tekun
itu membutuhkan kemauan untuk terus belajar mengikuti Dia. Nah, kalau kita punya kemauan untuk terus belajar dalam bertekun, kalau kita bertekun, kita pasti akan bisa bertahan. Tetapi ketika kita tidak bisa bertekun, bagaimana kita bisa bertahan? Penderitaan sedikit saja kita sudah marah. Penderitaan sedikit saja kita sudah putus asa. Padahal bisa saja terjadi aniaya. Itu terjadi atas hidup dan kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita tetap bertahan? Itulah sebabnya bertekun itu harus selalu kita lakukan. Supaya kita bisa bertahan dalam iman apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Mari kita terus memiliki kemauan untuk belajar mengikuti Dia, bertekun di dalam persekutuan, bertekun di dalam pemahaman Alkitab, bertekun di dalam ibadah. Melalui hal itu, kita memiliki bekal yang kuat menghadapi penganiayaan sehingga kita bisa bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, saat ini kami hendak menyerahkan segala pergumulan hidup kami, karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan ketidakmampuan. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan pasti memampukan kami menghadapi pergumulan yang ada. Kami menyerahkan untuk setiap kehidupan pribadi kami lepas pribadi yang harus menghadapi situasi dunia yang tidak menentu. Kiranya Tuhan memberikan, meneguhkan iman kami, sehingga sesulit apapun yang harus kami hadapi,
kami terus bertahan di dalam iman kami kepada Engkau. Ya Tuhan Allah di surga, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan terkait dengan hidup yang harus dilewatinya dan itu tidak mudah, terkait dengan sakit penyakit, terkait dengan ekonomi, terkait dengan permasalahan keluarga, terkait dengan relasi sosial dan apapun juga. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu, tidak ada hal yang tidak mungkin. Selalu ada jalan untuk setiap kami. Secara khusus kami membawa doa bagi saudara-saudara kami yang terus memohon pemulihan atas kesehatannya, atas diri Bapak Mariman, Bapak Suratijo, Ibu Nugroho Yulianto, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Muji Parjiah, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo. Setiap saat kami membawa nama-nama ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau, sanggup untuk memulihkan kondisi saudara-saudara kami. Keluarga yang harus merawat, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesabaran agar mereka dapat merawat dengan penuh sukacita dan juga dalam ketulusan hati. Kami juga menyerahkan kondisi negeri dan bangsa ini. Biarlah Tuhan terus berkarya atas hidup dan kehidupan setiap orang. Dan kiranya Tuhan juga terus menolong kami bijak menghadapi segala sesuatunya, supaya dalam kondisi yang tidak mudah kami lewati, kami senantiasa berpegang pada tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat Philadelphia, kesulitan apapun yang harus kami hadapi, kiranya Tuhan terus menolong dan menopang kami semuanya. Anak-anak kami dalam proses studi mereka, baik yang paling kecil maupun sampai tingkat yang paling tinggi. Kiranya Tuhan menolong supaya mereka bisa mengikuti apa yang harus dikerjakan melalui pendidikan yang diterimanya. Kami berdoa untuk orang tua yang harus mencukupi kebutuhan anak-anak kami. Tuhan pun juga mencurahkan berkat kepada mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya kesehatan yang dari Tuhan senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya. Inilah doa seruan kami, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Berkat dan kasih Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan didasarkan pada Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan puji syukur terima kasih kami karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kami mengadakan ibadah pada hari ini. Dalam kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan kami. Kiranya Tuhan terima persembahan kami yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat bagi kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, apabila di dalam kami mempersembahkan persembahan ini ada kekurangan kami, ada dosa-dosa kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesulit apapun hidup yang harus kita lewati dan kita hadapi, tetap bertahanlah dalam iman kepada Kristus karena itu yang akan membawa keselamatan bagi kita. Mari kita bersama untuk tetap setia kepada Dia karena Dia selalu bersama kita. Kita bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 2. Kepada Tuhanmu, hai
Terima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan